Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Manajemen. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Nirmala Dewi Aryani dan teman-teman saya ada Acira Fadila, Dino Atrianto, Muhammad Ardi Thorik, Dimas Satyawardana, dan yang terakhir Zulfan Al-Fadilah. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Nah, jadi teori manajemen adalah kumpulan ide tentang bagaimana cara mengelola suatu organisasi atau bisnis untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi atau bisnis tersebut. Teori manajemen penting dipelajari karena dapat membantu memajukan profesi manajemen dan untuk mengurangi terjadinya praktik trial and error sehingga proses manajemen dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teori manajemen. Yang pertama ada teori manajemen kuno. Kedua, teori manajemen klasik yang mencakup teori manajemen ilmiah dan teori organisasi atau organisasi klasik. Ketiga, aliran perilaku yang mencakup pendekatan hubungan manusiawi dan ilmu perilaku. Keempat, pendekatan kuantitatif. Dan yang terakhir, teori manajemen kontemporer. Teori manajemen kuno. Pada masa ini, pengkajian ilmu manajemen masih bersifat sporadis atau tidak menentu dan tidak ada upaya yang sistematis untuk mempelajari manajemen. Contoh dari teori manajemen kuno adalah proses magang bagi calon tenaga kerja dan praktik kerja industri pada siswa SMK untuk mempelajari aplikasi ilmu yang didapat di sekolah. Teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik adalah setiap manusia berpikir secara logis, rasional, dan kerja merupakan sesuatu yang mereka harapkan. Adapun manajemen klasik itu sendiri tidak dilahirkan, namun dapat diajarkan asal prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya dan dapat diterapkan. Menurut Robert Owen, pemeliharaan peralatan yang baik dan perhatian terhadap tenaga kerja dengan memperhatikan kesejahteraannya, kompensasi, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, asuransi, dan lain-lain akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Teori manajemen klasik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah, dan yang kedua ada teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah. Frederick Winslow Taylor 1911 menjelaskan bahwa manajemen adalah pemanfaatan cara-cara atau metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara terbaik atau optimal. Dia juga memperkenalkan konsep analisis kerja dan sistem pembayaran diferensial dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ada Frank 1868 dan Lillian Gilbert 1878 mengembangkan ilmu manajemen dengan konsep promosi 3 tahap yang meliputi 1. Menyiapkan promosi, 2. Melakukan pekerjaan, dan 3. Melatih calon pengganti. Kontribusi mereka berdua yaitu konsep studi gerakan yang mendasari bidang ilmu perancang tata cara kerja dan ergonomis. Kontribusi teori manajemen ilmiah. Produksi massal merupakan salah satu perwujudan dari teori manajemen ilmiah. Pada proses produksi ini dikenal dengan proses produksi yang efisien. Kemudian, manajemen ilmiah mendorong pendekatan rasional untuk memecahkan masalah. Keterbatasan teori manajemen ilmiah menyatakan bahwa yang pertama, manusia atau pekerja
akan berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisiknya tidak selalu benar. Yang kedua, produktivitas atau keuntungan cenderung mengarah pada eksploitasi pekerja. Dan yang ketiga, manajemen dapat dipakai untuk semua situasi dan di semua tempat tidak sepenuhnya tepat. Teori organisasi klasik. Menurut Mary Parker Follett tahun 1868, memperkenalkan model pengendalian organisasi yang utuh, di mana faktor lingkungan, politik, ekonomi, dan sebagainya juga ikut berperan dalam pengendalian organisasi, selain individu atau kelompok individu yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, kontribusi teori organisasi klasik. Yang pertama, sistematisasi Fayol memberikan pandangan terhadap bidang-bidang yang harus dianalisis untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Yang kedua, manajer didasarkan terhadap persoalan-persoalan yang seringkali muncul dalam organisasi. Keterbatasan teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik lebih tepat untuk lingkungan yang stabil dan tidak cepat berubah. Pada saat ini, lingkungan bisnis cepat sekali berubah-ubah, sehingga validitas teori organisasi klasik dipertanyakan. Teori aliran perilaku. Teori perilaku muncul karena ketidakseimbangan teori klasik dalam memandang organisasi. Teori perilaku dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan hubungan manusiawi, dan yang kedua, pendekatan ilmu perilaku. Yang kesatu, pendekatan hubungan manusiawi. Jika hubungan manusia pada suatu organisasi efektif, maka suasana kerja akan mendorong semangat kerja dan keharmonisan suasana kerja. Efektivitas kerja diharapkan akan terjadi dari suasana kerja atau hubungan manusiawi yang baik. Kontribusinya yaitu penekanan pada pentingnya kebutuhan sosial. Keterbatasannya yaitu sulitnya memprediksi prestasi kerja hanya dengan melihat faktor sosial. Pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan manusia mempelopori tumbuhnya pendekatan baru yang lebih sering dikenal sebagai pendekatan atau aliran perilaku. Perilaku manusia didorong oleh kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya sendiri. Kontribusinya yaitu pemahaman, motivasi individu, perilaku kelompok, hubungan interpersonal dalam kerja, dan pentingnya kerja untuk manusia. Sedangkan keterbatasannya yaitu teori ini cukup kompleks untuk manajer karena rekomendasi yang berbeda-beda dari tiap ahli sehingga manajer mengalami kesulitan menentukan pendapat yang paling baik. Pendekatan kuantitatif. Riset operasi. Sejarah. Pada Perang Dunia Kedua, Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang, maka dibentuklah tim riset operasi yang dipimpin oleh PMS Blackett. Akhirnya Inggris berhasil menemukan terobosan-terobosan penting melalui tim tersebut. Kemudian, Amerika Serikat meniru dengan membentuk tim riset seperti Inggris. Komputer digunakan untuk menghitung model-model matematika yang dikembangkan. Ketika perang selesai, model-model dari riset operasi tersebut kemudian diaplikasikan ke industri. Pada saat itu, industri juga mengalami perkembangan pesat dengan persoalan semakin kompleks. Metode konvensional tidak lagi dapat digunakan untuk memecahkan persoalan tersebut, maka dari itu diperlukan model riset operasi. Contoh model riset operasi adalah CPM atau Critical Path Method yang untuk merencanakan proyek atau teori antrean. Manajemen operasi, pendekatan lebih sederhana dan dapat diaplikasikan langsung pada situasi manajemen. Contoh model manajemen operasi adalah pengendalian persediaan seperti EOQ atau Economic Order Quantity, simulasi analisis break-even point, dan programasi linear atau linear programming. Manajemen operasi sering dianggap sebagai aplikasi dari riset operasi. Distribusi pendekatan kuantitatif. 1. Kontribusi pada proses perencanaan dan pengendalian. Contoh CPM bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian proyek. 2. Membantu memahami persoalan manajemen yang kompleks. Keterbatasan pendekatan kuantitatif. 1. Banyak menggunakan model atau simbol yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang, termasuk manajer. 2. Tidak melihat perilaku dan psikologi manusia dalam organisasi. Teori manajemen kontemporer. Yang pertama ada pendekatan sistem. Digunakan untuk menyatukan pendekatan dari aliran manajemen klasik, manajemen perilaku, dan ilmu. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi. Organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka mempunyai konsekuensi adanya interaksi antara komponen sistem dengan komponen sistem lainnya dan dengan lingkungannya.
Pada pendekatan ini, interaksi antara sumber daya organisasi sangat diperlukan untuk memperkuat solidaritas internal karena sifatnya terbuka terhadap lingkungan. Yang kedua, ada pendekatan situasional. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangi. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif apabila digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang tertentu. Pendekatan ini menyadarkan manajer bahwa kompleksitas situasi manajerial membuat manajer lebih fleksibel atau sensitif dalam memilih teknik-teknik manajemen yang terbaik berdasarkan situasi yang ada. Pendekatan ini dikritik karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan tidak mempunyai batas-batas yang jelas. Pendekatan hubungan manusiawi baru. Pendekatan integratif yang menggabungkan pandangan positif terhadap hakikat manusia dengan studi organisasi secara ilmiah sehingga dapat menggambarkan kerja manajer yang efektif. Konsep pendekatan manusia baru diilhami oleh aliran perilaku yang intinya bahwa manusia berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya. Tokoh-tokoh pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki emosional, intuitif, dan kreativitas. Dan yang terakhir ada pendekatan integratif. Pandangan ini berusaha menggabungkan semua pendekatan yang ada. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem, kemudian dalam pelaksanaan manajemen, prinsip atau pendekatan manajemen dipilih sesuai dengan situasi yang dihadapi.